Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Adrian, kakak mahasiswa dari program studi komunikasi Sekolah Vokasi PB University. Nah, pada kali ini kakak mau mengajak teman-teman untuk belajar mengenai tentang jambu biji, terutama di dalam manajemen industri. Nah, di sini kakak tidak sendirian loh, kakak telah ditemani oleh Bapak Purana Indrawan, selaku yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Nah, sekarang mungkin kita berikan waktu kepada Bapak Purana Indrawan untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih adik-adikku, anak-anakku. Nama saya Purana Indrawan. Saya dari program studi manajemen industri, tapi mengenal dan mungkin punya juga pohon-pohon yang berkaitan yang dikatakan oleh Kak Andrian tadi ya, itu pohon jambu biji, hortikultura. Ya, saya asli dari Bogor, tinggal di Bogor juga. Itu saja dulu sementara perkenalan dari saya. Ya Pak, terima kasih Pak. Gimana sekarang keadaan Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Keadaan cuaca mendung, mau hujan. Iya Pak. Di sini alhamdulillah cerah cuacanya Pak. Cerah. Oke. Baik Pak, mungkin nggak terlalu lama ya perkenalan diri kita. Mungkin langsung saja Pak, kita membahas tentang jambu bijinya sendiri Pak, melalui bidang Bapak sendiri. Di sini saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasannya. Yang pertama itu saya ingin bertanya Pak, mengenai tentang potensi pengembangan seperti apakah yang telah dilakukan pada jambu biji ini di negara kita ini Pak. Baik. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat dari perkembangan jambu biji bukan komoditas utama ya di Indonesia ini. Jadi ini karena kan jambu biji kan bukan asli Indonesia juga, dia dari Brazil, kemudian banyak di Thailand sebenarnya dan berkembang di Indonesia. Variannya juga banyak juga. Dan kalau ditanyakan sebagai potensi industri atau komoditas yang seperti apa Indonesia mungkin tidak terlalu menonjol, hanya memang potensi untuk beberapa beberapa kebutuhan ya jambu biji ini sedang banyak dicari. Jadi kami tidak punya data misalkan seluruh Indonesia itu potensi seperti apa, karena masing-masing punya kekhasan, punya kebutuhan masing-masing. Misalkan contohnya untuk daerah-daerah tertentu itu jambu kristal cukup banyak ya, di daerah Sumatera itu banyak jambu kristal. Tapi kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin jambu kristal nggak begitu banyak yang lain. Jadi agak susah ya mengukur potensinya seperti apa jambu biji ini. Wah, terima kasih Pak atas jawabannya. Wah, teman-teman, ternyata jambu biji ini bukan asli tumbuhan dari Indonesia loh teman-teman. Jadi jambu biji ini berasal dari Brazil ya Pak. Brazil, awalnya di Brazil. Tuh. Dari Brazil masuk ke Thailand dan menyebar di Indonesia. Ya, tuh. Nah Pak, mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan kedua nih Pak. Di sini saya ada pertanyaan mengenai tentang dari jambu bijinya ini sendiri Pak. Jambu bijinya ini selain dari buahnya, apakah daunnya dan batangnya juga memiliki manfaat ya Pak? Oke, selama ini jambu biji pemanfaatannya itu baru sampai ke obat-obatan ya mungkin yang paling banyak digunakan di masyarakat kan. Mungkin pernah dengar juga jambu biji yang warna merah itu untuk obat demam berdarah kan, karena bisa meningkatkan kadar trombosit. Kemudian juga jambu biji digunakan untuk karena vitamin C tinggi, ya vitamin C tinggi untuk bisa juga untuk menyembuhkan sariawan, kemudian luka di usus itu ya. Nah itu dari buahnya ya. Tapi dari daunnya juga saya pernah dengar itu daunnya itu bisa digunakan karena daunnya itu mengandung tanin. Tanin itu obat yang bisa mengobati diare. Jadi kalau misalkan Anda diare, itu cukup mengambil daun jambu biji itu, kemudian dikasih garam yang nggak salah, dan dikunyah. Itu jadi daunnya. Nah kalau batangnya saya belum dapat informasi. Jadi yang saya tahu dari buah dan dari daunnya yang bisa dimanfaatkan untuk sampai sekarang sih baru obat-obatan. Malah di Lembaga Biofarmaka di Bogor di IPB itu sedang dikembangkan
kandungan inti dari jambu itu sedang diambil gitu. Nanti mau dimanfaatkan sebagai obat-obatan, tapi tidak harus mengkonsumsi buahnya, tapi dalam bentuk tablet, kapsul seperti itu. Itu nanti ya. Baik Pak, terima kasih. Wah, ternyata jambu biji ini tidak selain buahnya, daunnya juga bermanfaat ya Pak, buat membuat obat. Nah, dalam industri sekarang, ternyata IPB telah juga melakukan penelitian buat kedepannya pada jambu biji ini sendiri. Nah, baik Pak. Di sini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, mungkin mengenai tentang produk yang telah contoh-contoh produk dari jambu biji ini sendiri Pak, secara industri. Oke. Nah ini, jadi kalau sampai sekarang jambu biji itu baru dijadikan sebagai konsumsi makanan, ya, pangan. Ya, artinya dalam bentuk jus, ya kan. Kalau Anda kalau kita lihat di itu tuh bisa jadi jus, ya. Ini industri ya. Jadi kalau Anda beli minuman, jus, misalkan merek buah vita, itu ada tuh pasti rasa jambu biji. Itu for industri ya. Kemudian juga perasa jambu biji juga banyak sekarang. Jadi untuk kue, untuk agar-agar atau merek Nutrijel misalkan, itu banyak menggunakan rasa ya atau aroma dari jambu biji, karena jambu biji itu punya kekhasan aroma ya. Jadi sama seperti misalkan jeruk, seperti misalkan melon, jadi khas banget gitu ya. Nah itu sampai sekarang yang seperti itu. Kalau secara khusus apa saja ya, tiap daerah bisa macam-macam penggunanya. Misalkan contohnya di Bogor baru ada yang namanya rujak jambu kristal misalkan. Itu kan baru sekarang aja, dulu nggak pernah ada. Hanya secara industri ya, yang diproduksi massal gitu, mungkin tadi itu yang saya tahu itu jus ya atau minuman kemasan yang berasa jambu biji, dan juga perasa ya. Jadi kalau Anda membeli kue atau membeli makanan-makanan lain itu biasanya ada, saya nggak tahu aja kalau perasa itu perasa buatan, karena kalau kita di industri ada perasa perisa ya yang asli, yang berasal dari tumbuhan, ada juga yang dibuat secara kimia kan, itu juga banyak ya. Ya sementara itu yang saya tahu. Kalau obat-obatan sebenarnya dikembangkan, jadi dikembangkan oleh Bio Farmaka IPB untuk diambil tadi tuh saripati dari jambu itu, bisa dari daunnya, dari buahnya, untuk dijadikan obat ya. Obatnya bisa obat diare, bisa buat untuk menambah darah ya, trombosit dan lain-lain gitu nanti. Oh, jadi jambu ini selain bisa dikonsumsi dengan buah segar bisa dikonsumsi dengan buah segar gitu ya Pak. Jadi bisa diolah gitu juga ya Pak, buat bikinan olahan makanan gitu ya Pak. Betul sekali, untuk olahan makanan. Baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya mungkin cukup 3 itu saja Pak. Jadi mungkin yang terakhir ini mungkin kesan dan kesan dari Bapak nih buat teman-teman atau adik-adik yang menyaksikan video kita ini Pak. Oke, ya mungkin sebaiknya sejak dini ya, sejak adik masih kecil, masih muda ini harus mengenal buah-buahan atau hortikultura. Hortikultura banyak ya, bisa buah-buahan, bisa sayuran. Tapi kenalah apa yang ada di sekitar kita. Setidaknya itu dulu. Misalkan kalau Anda di rumah adik-adik, anak-anak saya ini yang ada pohon gitu ya, pohon apa itu kenal. Ini pohon apa nih? Pohon jambu, pohon jeruk ya. Dan kenali sampai dengan paham, sehingga dan juga bisa menanam. Jadi saya sih berharap adik itu bisa menanam juga gitu loh. Jangan hanya mengkonsumsi buah-buahannya saja, apalagi yang Anda konsumsi adalah buah-buah impor. Coba dari mulai sekarang mengkonsumsi buah-buahan lokal. Ya, dari ditanam sendiri, ada buah jambu biji kan tanam sendiri itu kan. Itu lebih baik daripada kita datang ke minimarket membeli buah-buahan yang dari impor. Ya, kesian petaninya, dan kita nggak akan kenal lagi buah-buahan lokal. Itu mungkin pesan ya buat adik-adik nih ya. Coba tetap pertahankan mengkonsumsi buah-buahan lokal. Ya, itu aja mungkin. Nah, jadi mungkin kesimpulan dari wawancara kita bersama Bapak Purana Indrawan hari ini, kita itu tidak cuma mengkonsumsi buahnya saja. Jadi kita itu harus bisa melestarikan, membudidayakannya juga ya Pak. Agar kita itu
mengetahui. Mungkin terima kasih kepada Bapak Purana Indrawan telah menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami semua bisa bermanfaat bagi kami dan menjadi motivasi kami ke depannya. Mungkin sekian dari saya, Pak. Undur dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.